Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Mari kita kembali memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kembali memperbaharui segala niat-niat, bahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah masih titipkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Semoga dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini dapat membuat kita lebih semakin istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam keikhlasan, dan istiqomah dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ikhlas menjalankan segala perintah-perintahnya, dan dalam keadaan sabar menghadapi segala ujian-ujian yang datang darinya. Cara Allah nantinya mengambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dan siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, maka kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadikan syaitan itu teman setianya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah, kecuali malaikat-malaikat mengelilinginya, kecuali Allah menurunkan rahmat pada mereka, kecuali Allah menurunkan ketenangan kepada mereka,
kecuali Allah menyebut-nyebut mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan maha benar Rasulullah dengan segala sabdanya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat ini kita lihat secara nyata begitu mudahnya sebagian dari manusia-manusia bertersinggungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu mudahnya tersulut emosi-emosi orang hari ini. Begitu mudahnya orang melampiaskan emosi-emosinya karena tingginya tensi-tensi yang ada dalam sosial dan masyarakat, bahkan politik hari ini. Orang mudah tersinggung, orang mudah marah. Bahkan dengan kemajuan sistem informasi dan teknologi dan komunikasi, orang sekarang bebas untuk berbicara, orang bebas berbuat, bahkan lupa dengan norma-norma agama, sehingga tidak memikirkan apa yang ia katakan itu akan membuat orang tersinggung atau tidak. Apa yang ia perbuat itu akan membuat orang marah atau tidak. Begitulah hari ini sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Emosi dikemukakan. Lupa dia bahwasanya penyesalan itu selalu datang terakhir. Sehingga apa yang telah ia katakan, apa yang ia telah perbuat berakibat fatal, merugikan dirinya sendiri. Apa penyebabnya sidang jamaah zuhur rahimakumullah? Tidak kalah pentingnya adalah masalah keimanan. Keimanan. Kita hari ini mengaku beriman tapi tidak pernah memperbaharui iman itu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharuilah imanmu itu dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya sidang jamaah zuhur rahimakumullah, zikrullah adalah salah satu media untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Apa buktinya kita beriman kepada Allah? Zikir. Maka Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. 267 kali dalam Al-Quran kalimat zikir dari akar kata zakaro yadhkuru zikro. Apa maknanya sidang jamaah zuhur rahimakumullah? Mengingat, menyebut, mengagungkan Allah. Al-Quran itu sendiri adalah zikir. Menghadirkan Allah di dalam hati kita, peringatan, pengajaran, itu adalah makna-makna zikir dari 267 kali kalimat zikir dari akar kata zakaro itu. Mengingat Allah, menyebut Allah, mengagungkan Allah, menghadirkan Allah ke dalam hati kita, membaca Al-Quran. Itu adalah makna-makna zikir. Itulah cara kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dan siapa saja yang berpaling dari mengingat Allah, dari menyebut Allah, dari mengagungkan Allah, dari menghadirkan Allah dalam hatinya, nuqayyid lahu syaitana,
kami biarkan syaitan menyesatkan mereka. Itulah yang menyebabkan cepat tersulutnya emosi kita. Itulah yang membuat kita cepat marah, cepat murka, sehingga norma-norma agama kita lupakan. Kenapa? Kata Allah, Allah biarkan, kami biarkan mereka, syaitan menyesatkan mereka. Siapa yang berpaling, fahuwa lahu qarin, bahkan kami biarkan syaitan menjadi teman setianya. Sidang jamaah zuhur rahimakumullah, masing-masing kita ini ada namanya jin qarin yang selalu mendampingi kita. Lupa saja kita berzikir kepada Allah, apalagi berpaling dari berzikir kepada Allah, maka setan yang namanya qarin itu, jin yang namanya qarin itu akan menguasai hati kita. Maka mudahnya tersulit emosi kita. Inilah yang menyebabkan hari ini kenapa begitu banyak terputusnya silaturahim. Bahkan dengan status media sosial kita yang kita buat secara umum, tetangga kita marah, keluarga kita marah, emosi. Maka sidang jamaah zuhur rahimakumullah, kami mengajak kita semua yang hadir pada siang yang berbahagia ini, mari kita ingat Allah banyak-banyak. Fadhkuruni azkurukum, maka ingatlah aku banyak-banyak, aku akan mengingatmu. Sebutlah aku banyak-banyak, aku akan menyebutmu. Washkuruli, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu tidak lepas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang seorang nabi memohon kepada Allah. Apa permohonannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadikatka. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Untuk apa? Untuk mengingatmu, untuk menyebutmu, untuk menghadirkan dirimu di hatiku, untuk mengagungkanmu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan lebih baik lagi ibadahku kepadamu. Itu seorang Rasulullah. Maka barang siapa yang jarang membaca ini, bahkan tidak pernah membaca ini, mungkin dalam kehidupannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir siang ini adalah orang-orang yang ahlu zikir, sehingga kita terbebas dari ikatan setan yang ada di dalam hati kita ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.